Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali bersyukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami hari baru, hari yang penuh dengan kasih setiamu. Kami hendak menjalani, namun kami mau melandasi dengan firman-Mu. Berkatilah kami dalam merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, itulah dasar perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jadi orang Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa. Beberapa minggu lalu kita sudah merenungkan tentang jangan kekanak-kanakan. Hari ini tentang kedewasaan. Nah, saudara, kedewasaan itu bukan dilihat dari umurnya banyak, ya. Itu tidak menjamin. Kalau tua itu sudah mesti. Tapi bicara dewasa itu pilihan, ya. Dia tidak juga bicara tentang dia sudah punya pengalaman, bukan. Atau dia punya jabatan, dia punya posisi yang hebat, bukan itu. Tapi kedewasaan ini bicara tentang sebuah kehidupan di dalam Tuhan, dan itu akan mewarnai seluruh aspek kehidupan. Setidaknya ada 4 hal bicara tentang kedewasaan. Dalam hal ini yang pertama adalah pengetahuan yang benar. Nah saudara, kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengisi pikiran kita dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Kita bukan lagi mau makanan yang bubur, susu, makanan ringan. Tapi kalau pengetahuan yang benar ini bicara tentang pengajaran, pengetahuan yang keras, makanan-makanan keras lah. Jadi orang yang dewasa itu sudah terlatih dengan itu. Maka dia punya konsep berpikir yang benar, konsep berpikir yang sistematis, dia punya konsep berpikir yang dalam dan yang tajam. Inilah pengetahuan yang benar, khususnya tentang siapa? Tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, orang yang dewasa adalah orang yang sungguh-sungguh tidak hidup untuk dirinya sendiri. Maka di sini dikatakan kesatuan iman. Untuk mencapai kesatuan iman, bicara apa? Ini bicara kebersamaan. Bahwa orang yang dewasa tidak egois, tidak hanya mementingkan diri, tapi dia mau bersama-sama untuk bersekutu, untuk bersama-sama berkomunitas, untuk menghargai perbedaan. Dia mensyukuri dengan segala keragaman yang ada. Dia mau bersama-sama melayani Tuhan. Tidak lagi menonjolkan merek gerejanya, merek organisasi, tapi dia mau melebur bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan tujuan supaya orang dimenangkan, orang diteguhkan, orang diberkati. Itulah orang dewasa. Yang ketiga, bicara di sini tentang kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh ini tentu bicara tentang dirinya itu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang peka, pribadi yang sensitif terhadap aspek sosial, aspek kebutuhan orang lain. Di mana dia peduli, bagaimana mengerti. Maka orang yang dewasa itu orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana mulai peka dan sensitif dengan sekitarnya. Dewasa betul-betul menjadi pengayom, menjadi pendamaian, menjadi orang-orang yang bisa memfasilitasi sehingga ada kerukunan, ada keharmonisan. Inilah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di sini dikatakan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya dia tidak memaksakan kehendak. Dia berproses dalam dan bertekun dalam apa yang disebut dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka dia akan menjadi pribadi yang setia, pribadi yang bersabar. Karena Khotbah 9:11 berkata, orang yang menang bukan orang yang cepat, tapi orang yang bertekun, orang yang sabar, orang yang terus berproses dan setia kepada disiplin Tuhan, setia kepada proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang gigih, orang-orang yang sungguh tangguh. Sehingga orang yang dewasa tidak mampu diombang-ambingkan oleh berupa macam pengajaran ataupun berbagai macam keadaan, situasi dan masalah. Justru dialah yang ada di atas masalah. Dia bisa menangani dan dia bisa menghadapi, bahkan menang atas masalah. Karena itu mari menjadi pribadi yang dewasa, bukan menjadi pribadi yang kekanak-kanakan. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah ini di hati kami supaya kami seiring dengan hidup dan usia kami
kami betul-betul menjadi pribadi yang dewasa, yang sungguh-sungguh bijaksana, yang sungguh-sungguh hidup dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.